Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat 88 dan beberapa ayat berikutnya halaman 92. Di sini temanya adalah cara menghadapi orang munafik. Ayat yang ke surah An-Nisa ayat yang ke-88 sampai ayat yang ke-91. Temanya cara menghadapi orang-orang munafik dan hukum dasar suaka atau minta perlindungan. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat nanti untuk wal akhirah. Amin ya rabbal Mudah-mudahan kita punya hajat, kita punya doa permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita ngaji di masjid di rumah Allah yang mulia ini, hajat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran ayat yang ke-88 baris kedua dari atas, pas ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqin fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu. Fama lakum fil munafiqin fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, tema kita sekali lagi cara menghadapi orang-orang munafik dan dasar hukum suaka atau mencari perlindungan. Hubungan ayat yang ke-88 dengan ayat sebelumnya adalah ayat ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang lalu yang telah menjelaskan hukum berperang untuk membela agama Allah serta menerangkan keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang suka memberikan bantuan untuk berhasilnya perjuangan kaum muslimin dalam mensiarkan dan menegakkan agama Allah, dan juga menerangkan ruginya kerugian yang akan menimpa orang yang merugikan perjuangan kaum muslimin. Maka pada ayat-ayat ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin dalam menghadapi kaum munafik, terutama dalam masalah perang. Ketika perang, pada lahirnya orang munafik seolah-olah mau membantu kaum muslimin, tetapi pada hakikatnya memusuhi Islam dan umat Islam, bahkan membantu musuh Islam. Lanjut langsung Pak Tosim, fama lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum, maka mengapa kalian fil munafikina, dalam menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, terpecah dua kelompok, wallahu, dan Allah, al-kasahum, mengembalikan mereka kepada kufur setelah iman, bima kasabu, karena apa yang telah mereka kerjakan. Aturiduna, apakah kalian ingin antahdu, untuk kalian memberi petunjuk, man adallallahu, orang yang telah Allah sesatkan, wa may yudlilillahu, dan siapa yang disesatkan Allah, falan tajida, maka tidak akan kamu dapati, lahu, baginya, sabila, jalan mendapatkan petunjuk. Jadi sesat atau tidak sesat itu sebenarnya manusia ikut andil. Jadi kalau sudah ada jalan kebenaran ditunjukkan oleh Allah, terus dia nggak mau milih jalan yang lain, berarti jalan itu sesat. Kalau sudah sesat, siapa yang dapat memberikan petunjuk? Mas Toto, terjemah bebas plus asbabun nuzul. Bismillah. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Zaid bin Sabit radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslim yang mengikuti Rasulullah SAW pergi menuju Uhud untuk berperang.
Namun, di tengah perjalanan, sebagian mereka lebih memilih kembali pulang dan tidak mengikuti peperangan. Menyikapi hal tersebut, para sahabat terbagi menjadi dua golongan. Yang satu berpendapat mereka yang kembali itu wajib dibunuh, sedangkan yang lain berpendapat mereka jangan dibunuh. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini famalakum, kenapa kalian? Itu pertanyaan yang kandungan maknanya adalah ingkar. Kok bisa seperti itu sih? Nah, itu namanya pertanyaan yang maknanya itu ingkar. Ingkar itu menolak. Kenapa kalian di dalam menghadapi orang munafik itu terbagi menjadi dua kelompok, wahai orang-orang mukmin? Mereka lima takhtalifuna fi kufrihim ma'a nadala li kufrihim wa nifaqihim dhahiratun. Kenapa kalian berselisih pendapat tentang kekufuran mereka, padahal petunjuk kafir dan kemunafikannya dhahiratun jariyatun, jelas dan gamblang. Jadi kalau orang sudah menampakkan kekafirannya, berarti kita nggak usah ragu untuk menentukan sikap. Itu beda pendapat. Ini bukan berarti kasusnya beda pendapat dan sikap, berbeda pendapat dan sikap. Ini jangan gampang kita itu kafir munafik. Kalau ini kan jelas memusuhi Islam. Ada cerita satu ketika zaman dulu, ini bapak-bapak mungkin nanti bisa ditambahkan informasi. Satu ketika ulama di Jawa Timur itu mempunyai problem, mau bahsul masailah, mau mengadakan pembahasan satu masalah. Itu ulama-ulama besar dari pondok pesantren udah kumpul. Nah kemudian ada Ki Hasyim Asy'ari di situ. Kemudian masalahnya itu kalau istilahnya itu mauquf itu terhenti. Kenapa? Gak ketemu jalan keluarnya. Semua para ulama ketika diundang untuk menyampaikan pendapat mentok. Tiba-tiba ada orang non muslim Belanda itu bisa menyampaikan satu pendapat, Quran hafal, banyak hadis yang hafal. Sehingga para ulama itu takjub, heran, kenapa dia orang yang non muslim aja kok hafal Quran plus dalil-dalil kitab kuning bisa menguasai, terus memberikan solusi. Akhirnya apa? Beruntung di situ ada Ki Hasyim Asy'ari. Kalian jangan terkecoh, wahai saudara-saudaraku para ulama, langsung kutip surah An-Nisa ayat yang ke-88 ini. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasab bima kasabu. Sehebat apapun argumentasinya, kalau nggak beriman tetap jangan diikuti, berbahaya, mengelabui itu. Nah termasuk di satu sisi kritisnya Rocky Gerung itu bisa diapresiasi, namun pada hal-hal yang lain berhati-hati. Ya Pak Tasim ya. So, untuk menghadapi orang-orang seperti itu dia diberikan rumus-rumusnya di dalam Al-Quran. Aturiduna an ta'tu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau untuk konteks keindonesiaan dan lain sebagainya, oke. Kritis terhadap pemerintah, kritikan Rocky Gerung mungkin oke. Namun kalau dalam hal-hal lain, masalah yang menyangkut keyakinan atau agama, ntar dulu ya Pak Tasim ya. Nah, ini kita sudah diwanti-wanti dengan ayat surah An-Nisa. Itu jangankan orang awam, ulama aja hampir terkecoh. Karena apakah ada orang non muslim hafal Quran? Banyak. Tapi masalah iman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang non muslim itu hafal Quran. Kenapa kok bisa hafal? Ya memang Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tapi petunjuk untuk manusia. Jadi dibaca, dihafalkan ya bisa. Memang Al-Quran adalah mukjizat, namun keimanan
Ntar dulu. Bahkan ada orang Belanda, lagi-lagi orang Belanda, perempuan itu hafal kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu apa? Orang Belanda, perempuan. Itu saya pernah melihat tayangannya itu, Masya Allah, orang Belanda non Muslim hafal kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan kalau boleh saya cerita, ada kamus berbahasa Arab namanya Al-Mujid. Mujid itu karya Louis Makhlouf. Louis Makhlouf itu seorang Al-Katholikiyah, Katolik. Itu bikin kamus bahasa Arab dan terbaik kamusnya itu. Itu di pesantren saya punya kamusnya itu. Kode segini itu kamusnya. Jadi bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab. Itu karya orang Katolik non Muslim namanya Louis Makhlouf. Itu hebat. Dan ada lagi yang ngarang ensiklopedia hadis sebelum ada digitalisasi, orang Belanda juga. Jadi kayak ada daftar isi hadis ini, nanti kitabnya di mana, terus penggalan kalimatnya seperti apa, itu yang nyusun orang Belanda. Bahkan kamus Jawa sekarang yang mengumpulkan itu orang mana? Orang Indonesia atau akademisi Belanda itu? Kebanyakan dari Belanda itu. Lah Jawa nih, orang Jawanya malah nggak nulis tulisannya itu. Kamus Jawa itu kalau kita misalnya ada mahasiswa untuk menulis disertasi atau apa, nyari daftar pustakanya itu ke Belanda karena yang banyak nulis. Cara-cara itu banyak ditulis oleh orang Belanda itu. Masya Allah itu. Tapi jangan tertipu. Tuh. Sekali lagi, ini cara menghadapi orang kafir, orang munafik zaman dulu sudah terpecah belah. Maka sekarang itu kita harus hati-hati. Kalau mereka sudah disesatkan oleh Allah, sesat maksudnya apa? Kalau mereka nggak beriman ya sudah, mereka itu pasti kafir. Gak usah ragu-ragu. Kalau sudah tidak beriman, menunjukkan kekufurannya dan kemunafikannya udah nyata, ya sudah, gak usah dibahas lagi, udah jelas. Apalagi memusuhi Islam. Tuh. Nah kalau sekarang perangnya bagaimana? Bukan perang senjata, tapi perang medsos dan lain sebagainya. Hati-hati untuk mengakses informasi dari medsos. Lanjut. Pak Tosik. Waddu mereka berharap, lau sekiranya takfuruna kalian menjadi kafir, kama kafaru sebagaimana mereka kafir. Tuh. Jadi orang munafik, orang kafir gak bakalan berubah hatinya. Ingin orang beriman itu murtad. Udah. Itu bocorannya dalam Al-Quran. Gak usah pakai ilmu apa-apa, ilmu psikologi Quran. Orang kafir itu pasti ingin orang yang sudah beriman murtad. Waddu itu harapan yang sangat ngarep-ngarep banget. Bahasa Jawanya itu apa? Ngarep-ngarep banget itu. Maka bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu beda-beda. Waktu itu adalah dari kata harapannya itu darah daging agar kita murtad. Nah, kondisi mereka seperti itu. Lanjut. Fatakununa sehingga kalian dan mereka menjadi sawaan, sama dalam kekufuran. Tuh, ya kan? Mereka itu sangat berharap untuk kita kufur sama dengan mereka. Nah, ketika saya ngaji Zoom di sini itu ada yang curhat, Pak Ustaz, bagaimana sikap saya terhadap grup WA alumni SMA yang kadang-kadang itu senantiasa ketika kita kan mayoritas kita 80% Muslim ya Pak Ustaz. Mereka itu senantiasa yang minoritas kalau ada hari-hari besar senantiasa nyampein selamat inilah, selamat itulah, ya kan? Kalau tentang masalah hari-hari besar
Nasrani senantiasa nyampein. Nah padahal kita umat Islamnya aja kadang-kadang nahan diri. Berarti yang nggak tahu diri siapa Pak? Iya, kita aja sangat menghargai. Namun kadang-kadang mereka nyolot apa? Nyolot. Ini mohon maaf nih, ini kan di tutup ini kan ada grup RW, grup RT dan segala macam. Kan ngapain mereka kalau sholat Jumat doain kita? Apa urusannya ya kan? Selamat menunaikan ibadah Jumat bagi saudaraku Muslim, mudah-mudahan sholat Jumatnya. Ngapain ngurusin? Gak usah, doamu gak bakalan diterima. Kayak gitu, ya harus peka Pak sih. Gak enak, ya emang gak enak. Gak enak. Oh, harus pahit. Gak enak. Iya kan? Masya Allah. Minum dulu. Masya Allah, terima kasih. Ini ke bawah Pak Hamzah, Pak Haji bukan ke bawah, ini ke bawah. Ada apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak kan tahu saya blok A7 masuk RT 04. RT 04 itu macam-macam grupnya. Waduh, iya kan? Nyampe-nyampein kayak gitu nggak usah kan? Apa namanya? Apalagi sekarang lagi viral di MUI itu ucapan selamat untuk agama lain itu. Dan mereka itu memang ngulik-ngulik apa? Ngulik-ngulik seperti itu. Modus operandinya itu kendus lah, apa namanya, modus operandinya itu karena dalamannya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Pak Qasim, kalau mereka udah seperti itu bagaimana? Ayo sikap kita, lanjut. Fala, maka jangan tatakhidu, kalian menjadikan minhum di antara mereka aulia, pemimpin. Stop. Jadi orang kalau sudah perilakunya seperti itu, mencela-mencela, kafir dan lain sebagainya, jangan jadikan pemimpin, teman dekat, cukup kenal baik sebagai tetangga, gitu aja. Gak boleh lemah nanti kita. Iya kan? Ayo Pak Tosim, kita sono gitu. Lalu waktunya sholat, kita lapar, makan dulu di mana Pak Tosim gitu. Itu aja simpang apa namanya, simpang raya. Nggak ada, tutup sederhana aja, nggak ada besok lagi ke pagi sore. Lama kelamaan bablas itu. Yang tadinya rajin sholat akhirnya kurang rajin. Yang tadinya rajin jamaah kayak gitu terus. Apalagi status sosial dan duitnya lebih tinggi. Oh hati-hati, jangan ditempel. Yang lain juga masih banyak yang kaya. Itu diwati-wati, fala tattakhidhu minhum awliya. Jangan engkau jadikan mereka itu sebagai pemimpin, teman dekat, teman yang gak boleh. CS itu ya sama Pak Mandra, CS ya sama Mas Toto, itu jelas. CS sama Pak Hamzah, apalagi ngasih apa namanya minuman tiap ngaji. Oh saya wajib CS itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada maunya. Alhamdulillah. Kalau sama Mas Bibi biasa-biasa aja, karena belum ngasih minuman tinggal biasa-biasa aja. Akrab jangan gitu. Belum ada apa namanya. Alhamdulillah, ya kan, datang terakhir ke masjid udah nongkrong dan segala macam, dapat minuman lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau saya biasa-biasa aja sama Mas Bibi, ya kan. Baru kalau nanti ngajak saya ke sederhana, baru saya kerapi. Alhamdulillah. Lanjut, Pak Tosim. Hatta sampai yuhajiru, mereka berpindah atau hijrah fi sabilillahi, di jalan Allah. Baik, kata hijrah itu maknanya adalah satu, beriman, yang kedua maknanya adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya sekarang itu sesama muslim ada istilah hijrah. Yang tadinya musisi, yang tadinya mabuk-mabukan dan lain sebagainya, hijrah, meninggalkan apa yang dilarang oleh
baru akrabi gitu ya Pak Tosin ya. Kalau belum jangan macam-macam Pak Tosin. Ini niatnya dakwah malah kegulung Pak Tosin. Niatnya apa? Menaklukkan obang malah kegulung. Soalnya bukan kelasnya peselancar internasional. Kalau udah peselancar internasional ombaknya mau berapa bisa dijinakkan. Nah ini pemula mau menaklukkan pantai selatan. 14 itu ya, diukur ya Pak Tosin ya. Lanjut Pak Mandra, ganti fa'id tawallau lalu jika mereka berpaling dari iman, wakhuduhum maka tawanlah mereka, waqtuluhum dan bunuhlah mereka, haitsu di mana saja, wajadtumuhum karena kalian mendapati mereka. Baik, konteksnya di sini adalah ketika perang. Namun kalau normal seperti sekarang ya enggak. Ini konteksnya adalah ketika perang. Makanya ketika kita ngaji tafsir pelan-pelan, konteksnya dan situasinya seperti apa kita harus lihat. Jangan ditelan mentah-mentah, ketemu sama orang kafir bunuh dan segala macam. Ayatnya jelas, fa in tawallu fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wah repot itu, gak ngerti konteksnya ya. Lanjut Pak Tosin, Pak Mandra, wala tattahidu dan janganlah kalian menjadikan minhum di antara mereka waliyau walana. Satu dulu, waliyan sebagai pelindung atau pemimpin. Jadi kata wali itu maknanya bisa pelindung, bisa pemimpin, bisa teman dekat. Lanjut. Wala dan jangan pula nasiron sebagai penolong. Nah, karena kalau kita minta bantuan kepada orang non muslim, nanti kita hutang apa? Hutang budi. Kalau sudah hutang budi, nggak usah diajak dikristenkan, dengan sendirinya akan ikut. Seperti itu. Nah, itu hati-hati. Hutang budi itu ke bangsa, hutang budi itu ke Pak Haji Burkan. Gak apa-apa, orang beriman ikhlas ya, orang beriman ikhlas, gak ada apa-apa ya. Seperti itu. Cari yang nolong kita itu adalah orang yang beriman dan orang yang ikhlas. Karena kita orang beriman, setiap apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan, harus ada petunjuknya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan sambil dipersilakan minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kemarin kaitannya pertanyaan dengan Pak Haji Burkan bahwa kalau orang fitrah teringat itu, kalau kita dipinjemin duit kemudian orangnya itu mampu dan sebagainya, bagaimana ikhlasnya kok susah? Ya memang harus gak ikhlas, harus gak apa? Harus gak ikhlas, gak ridho lah, gak apa? Gak ridho terhadap perbuatannya, terhadap apa? Perbuatannya itu karena menyalahi aturan agama. Lalu sikap kita yang ingat di hutang itu adalah wajib dibayar. Lalu bagaimana sikapnya? Apakah diikhlasin? Serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Itu nanti Allah yang urusi. Kalau sudah Allah yang urusi, maknanya macam-macam. Bisa jadi dia itu dikasih hukuman, bisa jadi Pak Haji Burkan diberikan ganti yang lebih banyak kan kayak gitu. Ya Pak Tosin ya, seperti itu. Harus sampaikan. Kalau untuk yang terjadi ya terjadi, tapi secara aturan agama nggak benar. Kalau aturan agama nggak benar bagaimana? Ya nggak boleh ridho kita, nggak boleh apa? Nggak boleh ridho terhadap takdir Allah kita terima. Tapi karena dia sikapnya nggak benar, tetap kita nggak bakalan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa namanya? Mas Toto, ada yang ingin disampaikan?
Belum ada Ustaz. Belum, Terima kasih. belum ada. Baik, lanjut Pak Tosik, dilanjut ayat 90. Oh, silakan Pak Nurahman, Pak Kli. Betul. Betul. Baik. Al-Maidah 51 silakan dibuka. Al-Maidah 51 halamannya 117 halaman 117 persis baris yang paling atas. Baik, Pak Tosif dilantunin dibaca ya ayyuhalladzina amanu paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah. Mas Toto, artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. baik, kita berangkat dari ayat sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Harusnya kita akrabkan sesama mukmin, sesama muslim, malah akrab sama musuh. Lah itu kan aneh, ya kan? Itu namanya zalim. Mau diberi petunjuk berpaling. Kalau diberi petunjuk jangan berpaling, menghadap. Kalau ingin petunjuk jangan berpaling seperti ini, mungkur bahasa Jawanya. Sinar dari sono. Lah terus kita madep ke sono, dapat petunjuk apa enggak? Enggak dapat. Jadi kalau ingin sukses, ayat yang ke-55, ayat yang berapa? Ayat yang ke-55 itu bawah Pak Keli, Pak Nur, bapak-bapak semuanya dijadikan patokan. Ayat 55, innama waliyukumullah, baris kelima dari bawah. Ayo Pak Tosif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Satu ayat lagi. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Jadi kata innama, kata apa Mas Toto? Innama itu adalah kata yang membatasi. Kata yang apa? Sungguh hanya. Yang bisa nolong Allah, Rasulnya, orang-orang yang orang beriman yang bagaimana? Yuqimunas sholata. Pak Haji Mulkan CS ini termasuk yuqimunas sholata apa enggak? Udah jelas. Apalagi sholatnya di masjid. Yuqimunas sholata itu
menyempurnakan sholat sempurna bagi laki-laki di rumah apa di masjid. Kalau ingin cari teman dia seperti Pak Hari ini, ya, wahum raqiun, mereka itu tunduk. Kesimpulannya ayat yang ke-56 Mas Toto. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Tuh, kalau mau menang, partainya harus Allah, taat pada Allah, mengikuti Rasulullah, orang-orang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguh partainya Allah. Hizb itu golongan, kalau bahasa sekarang adalah partainya Allah adalah yang menang. Kalau kasat mata di dunia belum menang, pasti nanti di akhirat akan menang. Seandainya musuh kita itu kasat mata menang, hakikatnya kemenangan itu adalah sementara. Kemenangan yang hakiki itu adalah yang taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, terus bergabung dengan orang-orang yang pasti menang. Pasti apa? Gak usah ragu-ragu, pasti menang. Selama Qasim CS akrab dengan Pak Hamzah wa akhwanihi wa ikhwanihi, udahlah menang, pasti menang Quran. Tapi kalau Mas Wibi coba-coba nyebrang ke partai yang gak jelas, masih repot itu ya kan, repot. Jangan harap untuk menang, kelihatannya menang, habis itu mudah-mudahan. Demikian Pak Hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengatakan Pak Nur, alhamdulillah kita itu sudah on the right track, Mas Toto. Apa? On the right track ini udah taat Allah, ikuti Rasulullah, kelompoknya orang-orang beriman, yuqimunas, tinggal menang aja kita. Tinggal apa? Tinggal menang. On the right track. Mantap ya Pak Mandra ya. Apalagi minumannya gratis, tambah mantap lagi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.